وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Sunnah, poin-poin akidah Ahlu Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani, murid senior Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masuk pembahasan berkaitan dengan takdir. Telah kita sebutkan pembahasan sebelumnya tentang Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita sekarang akan masuk poin berikutnya, berbicara tentang takdir Allah Ta'ala. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau berkata, ahata ilmuhu bil umuri, ilmu Allah mencakup semua kejadian, semua perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabikal maqduri, dan semua makhluk berjalan sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur, Allah mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan yang berkhianat, yaitu intipan mata. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, dan semua makhluk mengamalkan sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin, dan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan, baik itu merupakan amal kebaikan atau kejelekan. La yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'a, dan manusia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya ketika berbuat kebaikan. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a, dan mereka tidak bisa menghalau maksiat yang telah Allah takdirkan menimpa dia. Di sini kalau kita perhatikan ini poin penting, pembahasan sangat penting sekali, pembahasan masalah takdir. Dan iman kepada takdir itu termasuk iman kepada rukun yang ke-6. Dimasukkan itu termasuk rukun yang ke-6. Iman kepada takdir itu kan rukun iman yang ke-6. Yang pertama iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, iman kepada takdir. Dan ketika berbicara masalah rukun takdir ini, rukun iman yang ada 6 dan yang terakhir takdir itu, Rasulullah SAW itu beliau ketika ditanya malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah dalam wujud laki-laki biasa, dan para sahabat pun nggak tahu siapa orang itu. Setelah itu duduk di hadapan Rasulullah, kemudian orang itu bertanya 5 pertanyaan. Di antara pertanyaan itu, orang itu tanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, Muhammad tolong kabarkan kepada saya iman itu apa. Maka Rasulullah itu menjawab dengan 6 rukun iman. Itu rukun iman ada 6 itu adanya cuma di hadis. Kalau di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran penyebutan rukun iman ada 6 itu nggak ada. Pol-polnya itu disebutkan dalam Al-Quran itu cuma 5. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Sedangkan iman sama takdir itu tidak disebutkan secara berurutan. Oleh itu kalau kita pengen tahu iman, rukun iman itu ada 6, itu dalam hadis yang paling terkenal, hadis Jibril ini.
Maka Rasul ketika ditanya masalah iman, beliau mengatakan antu'mina billahi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat, wa rusulihi dan rasul, wa kutubihi dan kitab, wa rusulihi dan rasul, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Berarti ada 6 disebutkan itu. Tapi yang menarik di sini itu Rasulullah ketika menyebutkan ada 6 rukun iman, Rasulullah itu tidak mengulang-ulang kalimat iman. Coba kita pahami sabdanya Rasulullah itu. Rasulullah itu hanya menyatakan dan. Kamu beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan rasul dan hari akhir. Ya, berarti ada 5 itu disebutkan cuma dan. Setelah itu ketika bicara tentang yang ke-6, yaitu masalah takdir, Rasulullah itu mengulang kembali kalimat iman. Wa tu'mina, dan kamu juga harus beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Maka nanti dibahas oleh para ulama, kenapa ketika menyebutkan kalimat takdir itu, iman sama takdir itu, kenapa kalimat iman itu diulang kembali sama Rasulullah SAW? Ya, paham dulu ya. Jadi Rasul tidak mengatakan kamu beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan rasul dan hari akhir dan takdir. Tidak, tapi Rasulullah mengatakan kamu beriman kepada Allah dan malaikat dan kitab dan rasul dan hari akhir, dan kamu juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini itu ketika menyebutkan masalah takdir itu, kalimat iman itu diulang lagi sama Rasulullah itu. Kenapa? Karena takdir itu paling banyak diingkari oleh manusia. Jadi 6 iman itu yang paling banyak diingkari itu yang ke-6. Iman mengingkari Allah itu jarang sekali, adapun sangat jarang, paling orang-orang ateis. Mengingkari malaikat jarang, banyak yang menetapkan. Mengingkari kitab, rasul, hari akhir itu jarang sekali. Tetapi yang mengingkari takdir itu banyak, hatta orang-orang yang mukmin, hatta orang yang beriman. Bahkan pengingkar takdir itu sudah ada di akhir zaman sahabat. Jadi kan awalnya itu kan kenapa Abdullah bin Umar itu membawakan riwayat itu, masalah hadis Jibril itu, karena zaman itu sudah muncul Qadariyah yang mengatakan takdir itu nggak ada. Tidak ada perkara yang Allah ketahui kecuali sudah terjadi, yaitu masa itu Allah tidak tahu perkara yang belum terjadi. Ketika sudah terjadi baru Allah itu mengetahui. Itu akhir sahabat sudah ada kelompok seperti itu, kelompok yang mengingkari masalah takdir. Maka itu iman yang paling banyak ditentang oleh manusia itu masalah iman kepada takdir, sehingga Rasulullah ingatkan kembali, diulang kembali supaya kita itu sebagai seorang muslim itu benar-benar percaya akan takdir Allah Ta'ala. Kalau orang bertanya kenapa kok di Al-Quran nggak disebutkan secara berurutan iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir, itu nggak disebutkan takdirnya itu. Kata para ulama mengatakan karena iman kepada takdir itu masuk pembahasan iman kepada Allah Ta'ala. Kalau dia beriman kepada Allah Ta'ala, dia beriman kepada zat Allah, beriman kepada sifat Allah. Sifat Allah banyak, beriman kepada hak Allah untuk disembah. Kemudian yang keempat, beriman kepada perbuatan Allah Ta'ala. Di antara perbuatan Allah itu apa? Allah mentakdirkan hambanya. Oleh itu beriman kepada takdir itu sangat penting sekali, dan itu pembeda antara ahlu sunnah dengan orang-orang yang lain, kelompok yang lain itu dengan ahlul bidah itu nanti masalah takdir ini, karena mayoritas mengingkari masalah takdir. Di sini penulis itu nanti akan menyebutkan poin-poin penting sekali dalam masalah takdir, dan itu menjadi rukun iman kepada takdir. Jadi iman kepada takdir itu, kita beriman kepada takdir Allah itu nggak akan sah kecuali kita meyakini rukun. Kita meyakini rukun iman kepada takdir. Nah, rukun iman kepada takdir itu ada 4. Iman kepada takdir itu rukunnya ada 4. Kalau kita meyakini 4-4-nya ini, maka kita itu ahlu sunnah wal jamaah. Kita meyakini 4 perkara.
Dan 4 perkara itu sebenarnya tadi diisyaratkan oleh penulis tapi secara global. 4 perkara ini apa? Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah. Beriman kepada ilmu Allah. Maksudnya apa? Kita meyakini bahwa Allah sudah mengetahui kejadian sebelum terjadi. Ini yang pertama. Jadi ini poin paling penting ini. Jadi kalau kita itu beriman tentang takdir Allah, berarti kita itu meyakini bahwa Allah itu mengetahui kejadian sebelum terjadi. Semua kejadian di alam semesta itu Allah mengetahui sebelum terjadi. Kemudian yang kedua, rukun iman kepada takdir yang kedua, penulisan di Lauhul Mahfuz. Penulisan di Lauhul Mahfuz, yaitu semua kejadian itu semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah Ta'ala, sehingga datanya itu sudah ada. Sebelum terjadi itu sudah ada penulisannya itu. Penulisan di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, masyiatuhun nafidhatu, meyakini kehendak Allah Ta'ala. Meyakini kehendak Allah Ta'ala, yaitu segala yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan terjadi. Yaitu meyakini kehendak Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, meyakini penciptaan Allah Ta'ala, yaitu segala yang terjadi itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, berarti intinya ada 4 perkara yang harus kita imani ketika kita beriman kepada takdir. Pertama, kita beriman kepada ilmu Allah. Yang kedua, kita beriman kepada pencatatan Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kita beriman kepada kehendak Allah. Yang keempat, kita beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Misalkan saya contohkan, pahami ini, mudah. Misalkan ini sedotan air ini, misalkan sedotan air jatuh, ini jatuh, kejadian kecil seperti ini, jarum atau sedotan air jatuh. Jatuhnya sedotan air itu, saya meyakini ini terjadi karena takdir Allah Ta'ala, walaupun cuma sekedar sedotan air jatuh. Jatuhnya sedotan ini terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Saya meyakini jatuhnya ini itu karena takdir Allah Ta'ala. Pertanyaan, maksudnya itu apa? Kita meyakini jatuhnya sedotan ini karena takdir, itu maksudnya apa? Maksudnya itu Allah sudah mengetahui kejadian jatuhnya ini sebelum terjadi. Sudah sejak dulu Allah tahu itu kejadian ini. Yang kedua, Allah sudah menulis kejadian jatuhnya ini sedotan ini di Lauhul Mahfuz. Bahkan ditulis sama Allah Ta'ala itu kejadian jatuhnya ini tuh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditulis. Yang kedua, Allah itu menghendaki supaya ini jatuh. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin jatuh ini. Yang keempat, jatuhnya sedotan ini ke bawah itu makhluk Allah ciptakan. Ya, paham ya, tergambar ya. Dan itu nanti semua kejadian. Misalkan kita kecelakaan, misalkan itu. Saya ketika kecelakaan itu, saya meyakini terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah sudah tahu kecelakaan ini sebelum terjadi. Yang kedua, kecelakaan ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Allah memang menghendaki untuk terjadinya kecelakaan. Yang keempat, kecelakaan itu makhluk yang Allah ciptakan. Nah, berarti harus meyakini 4 ini. Kita harus meyakini 4 ini. Kalau kita meyakini 4-4-nya ini, berarti kita itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kita nggak meyakini ini, maka nanti kita itu menyimpang. Apa hukumnya? Itu bisa kafir. Orang itu bisa kafir atau bisa menjadi orang yang menjadi julukan ahlul bidah. Dia masih muslim tapi orang yang sesat. Nanti ada rinciannya, nanti kita rinci. Berarti intinya orang yang beriman kepada takdir itu, dia itu harus beriman kepada 4 perkara ini. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah. Dan ilmu Allah itu cakupannya luas sekali. Ilmu Allah itu luar biasa. Allah itu mengetahui sesuatu secara detail-detailnya.
Walaupun Allah itu di atas langit, telah kita sebutkan Allah itu zatnya itu di atas arsy, di atas singgasana Allah Ta'ala, dan arsy itu sakful alam, atapnya alam semesta. Allah itu di atasnya, sehingga zat Allah nggak mungkin bersama kita. Zat Allah itu di atas, tapi ilmu Allah bersama kita di mana saja kita berada, sampai detail-detailnya kita Allah tahu. Oleh itu Allah telah mengatakan dalam surat Al-Hadid itu, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah sang awal, dialah Allah sang akhir, yaitu tidak berawal tidak berakhir, wal zahir, dan Allah lah sang zat yang paling tinggi, tidak ada sesuatu di atasnya Allah Ta'ala atau setara dengan Allah Ta'ala. Wal batin, dan Allah lah zat yang ada di dalam diri kita, yaitu maksudnya bahwa ilmunya, sehingga cakupan ilmu Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, lengkap, detail. Sampai kata para ulama itu, cakupan ilmu Allah itu ada tiga. Itu Allah, cakupan ilmu itu ada tiga. Yang pertama, innallaha ya'lamu makana. Yang pertama, Allah itu mengetahui semua yang sudah terjadi. Baik yang terjadi itu cuma jarum yang jatuh, Allah tahu. Selama itu sudah terjadi, maka Allah itu tahu. Segala yang sudah terjadi, besar maupun kecil, nampak maupun tersembunyi, semuanya Allah tahu yang sudah terjadi. Innallaha ya'lamu makana. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Yang kedua, wa ma sayakunu. Segala kejadian yang akan terjadi. Oleh itu kalau kita baca Al-Quran itu, sampai diskusi nanti kita di surga pun Allah sebutkan. Allah sudah tahu, sudah Allah gambarkan itu. Bagaimana nanti hari kiamat terjadi, bagaimana nanti dihisab, bagaimana nanti kita ditimbang, nyebrang jembatan, sampai orang di surga neraka, itu sudah Allah sebutkan cerita-ceritanya itu. Berarti bahwa nanti akan datang pun Allah sudah tahu. Sehingga Allah mengetahui, yang pertama itu cakupan ilmu itu, yang apa saja yang sudah terjadi. Yang kedua, apa saja yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, cakupan ilmu Allah yang ketiga itu, dan apa saja yang gak akan terjadi. Sesuatu yang gak mungkin terjadi, sesuatu yang tidak bakal terjadi. Contohnya misalkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, surat diturunkan, surat namanya surat Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu Abu Lahab itu sama istrinya itu masuk neraka jahanam. Ayat ini diturunkan, surat ini diturunkan, Abu Lahab masih hidup. Allah sudah tahu bahwasanya Abu Lahab itu nggak mungkin beriman. Dia tidak mungkin beriman, hatta walaupun datang petunjuk, datang Nabi Muhammad memberikan penjelasan, tetap nggak beriman. Allah sudah tahu. Sehingga akhirnya meninggal dunia pun dalam kondisi kafir. Allah sudah tahu. Sehingga apa? Allah sudah tahu sesuatu yang nggak akan terjadi itu. Kenapa? Karena Allah sudah tahu semua itu, sehingga perkara ini nggak akan terjadi gitu. Allah sudah tahu. Sampai orang-orang kafir itu ketika mereka masuk neraka jahanam, mereka itu kan menyesal. Sampai akhirnya mereka itu minta dikembalikan. Wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup di dunia. Kalau Engkau kembalikan saya hidup di dunia, nanti saya itu akan berubah menjadi orang-orang soleh. Saya itu akan beriman kepada Engkau, saya itu akan menjadi orang soleh. Ya, itu anggapan mereka. Tapi Allah telah mengatakan kepada angan-angan mereka itu, ketika mereka mengatakan, wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup kembali di dunia. Mereka saya mengatakan, Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, walau tara idh wuqifu 'alan nar. Apakah kamu tidak melihat bagaimana orang-orang kafir ketika berada di depan neraka, yaitu dia sudah mau dimasukkan ke neraka. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya laitana nuraddu, jika seandainya kita dikembalikan lagi ke dunia, wala nukadziba bi ayati rabbina, pasti kita kalau diberikan kesempatan yang kedua, kita tidak mungkin mendustakan ayat-ayat Allah lagi. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Itu kita nanti kan seperti itu. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Setelah itu mereka itu ditampakkan kepada mereka apa yang dulunya tersembunyi itu, yaitu tentang hari kiamat. Mereka dulu nggak beriman. Setelah itu mereka melihat dengan mata mereka. Akhirnya apa kata Allah Ta'ala? Walau ruddu
jika seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, yaitu mereka akan minta, kalau seandainya saya kembali lagi ke dunia, saya akan menjadi orang soleh, saya akan beriman, saya akan bertobat, saya akan menjadi orang yang mukmin dan yang lainnya. Allah Ta'ala mengatakan, lau ruddu, jika mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu lima nuhu anhu, niscaya mereka akan kembali berbuat dosa dan maksiat lagi. Wa innahum lakadzibun, dan sungguh mereka itu para pendusta. Yaitu apa? Allah itu tahu kalau seandainya ini ditunaikan permintaan mereka itu nanti akan kembali berbuat dosa dan maksiat. Oleh itu Allah itu, cakupan ilmu Allah itu luar biasa, detail sekali ilmu Allah itu. Maka tidak ada kejadian yang terluputkan dalam ilmu Allah Ta'ala. Tidak mungkin sampai, kalau kita melihat cakupan ilmu Allah itu, Masya Allah, dalam Al-Quran disebutkan itu. Allah Ta'ala mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, lirikan mata. Walaupun orang yang dilirik itu nggak tahu, tapi Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Kita punya sesuatu yang kita sembunyikan, belum kita omongkan gitu, Allah sudah tahu. Bahkan kalau kita baca ayat yang lainnya itu, Allah Ta'ala mengatakan, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang sir itu rahasia, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari yang rahasia. Antara sir dan akhfa, apa bedanya itu? Kalau kata para ulama, sir itu, rahasia itu sesuatu yang sudah ada di pikiran tapi belum dilontarkan. Kita pengen ngomong sesuatu sebenarnya itu, tapi kita belum ngomong. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu apa yang kita sembunyikan. Yang kedua, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi, yaitu apa? Sesuatu yang belum terbetik dalam pikiran kita. Kita belum terbetik sama sekali, Allah sudah tahu bahwasanya nanti besok kamu itu akan terbetik pemikiran seperti ini. Allah sudah tahu. Menunjukkan apa? Detailnya ilmu Allah Ta'ala. Kita saja, kita manusia itu kan banyak yang berilmu, banyak orang-orang yang cerdas sampai bisa menciptakan teknologi dan yang lainnya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Sehingga ilmu manusia itu kalau digabungkan semua, ilmu manusia itu semuanya kalau digabungkan itu tidak ada satu tetes air dari ilmunya Allah Ta'ala. Ilmu Allah luar biasa. Oleh itu sampai pernah itu ketika Nabi Musa itu belajar sama Nabi Khidir, itu kan ceritanya ada di Al-Quran. Cuma ada beberapa cerita yang nggak disebutkan dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu ceritanya global. Ada sebuah cerita disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir itu di atas kapal perahu, kan nanti dilubangi nanti kapalnya itu. Tapi sebelum kejadian pelubangan itu, Nabi Khidir itu mengatakan sama Nabi Musa, weh Musa, coba kamu lihat itu di pucuknya kapal itu, tiba-tiba nanti ada burung kecil hinggap di pucuknya perahu itu. Setelah itu burung itu ketika berjalan kemudian turun ke bawah, minum sedikit, kemudian terbang. Akhirnya kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, weh Musa, kamu punya ilmu yang saya nggak punya. Kamu punya ilmu yang saya itu nggak punya ilmu itu, dan saya punya ilmu yang kamu nggak punya. Jika seandainya ilmu kamu dan ilmu kita digabungkan jadi satu, dibandingkan dengan ilmu Allah, bagikan air yang diminum sama burung dibandingkan dengan samudra yang luas seperti ini. Sehingga ilmu Allah itu luar biasa gitu. Ilmu Allah itu luar biasa. Allah mengetahui detail-detail semua perkara. Allah tahu, dan nanti semuanya akan dibongkar sama Allah Ta'ala. Maka yang pertama itu yang harus kita yakini itu ilmu Allah Ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang sudah terjadi atau yang akan terjadi atau yang tidak mungkin terjadi, itu Allah juga mengetahui. Kemudian yang kedua itu yang harus kita yakini, penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi ada namanya Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz, lauh itu lembaran, mahfuz itu terjaga, yaitu lembaran yang terjaga. Kemudian nanti ada pena yang menulis. Pena yang menulis itu namanya kolam. Nun wal kolami wama yasturun. Nun, dan demi pena dan apa yang digoreskan. Ada pena takdir. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu semuanya sudah ditulis sama kolam dan ditulis di sebuah lembaran.
lembarannya tidak ada yang bisa membuka, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala saja. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, segala yang terjadi, segala sesuatu yang mereka kerjakan semuanya sudah ada di buku. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, semua perkara yang kecil maupun yang besar semuanya terdata, tertulis. Itu namanya kolam. Dan kolam itu merupakan awal makhluk yang Allah ciptakan. Jadi makhluk yang pertama yang Allah ciptakan itu kan tartibnya itu, yang pertama itu arsy, singgasana Allah Ta'ala, yang kemarin kita sebutkan sedikit masalah singgasana Allah Ta'ala, namanya arsy. Arsy itu nanti ada 8 tiang, dan setiap tiang itu ada malaikat yang menyangga. Malaikat namanya hamalatul arsy, para penyangga singgasana Allah Ta'ala, dan besarnya luar biasa. Dari telinga sampai pundaknya itu, dari telinga malaikat sampai pundaknya, kalau burung terbang nggak pernah berhenti, membutuhkan waktu 800 tahun. Itu baru sampai antara telinga dan pundaknya malaikat. Ini besarnya luar biasa malaikat ini. Nah, itu ada 8 malaikat. Kemudian di bawahnya arsy, di bawahnya malaikat itu ada samudra, samudra air. Jadi yang diciptakan pertama itu arsy, kemudian air, kemudian kolam. Oleh itu sampai Rasulullah mengatakan itu ketika menceritakan masalah kolam ini, Rasulullah mengatakan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Pertama yang Allah ciptakan itu adalah kolam. Kolam itu maksudnya kolam yang berkaitan dengan takdir yang nanti akan terjadi. Tapi sebelum kolam itu ada arsy dan air. Maka Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah wahai kolam. Qala, maka pena itu mengatakan, dan itu menunjukkan bahwa semua makhluk itu hidup, semuanya itu berbicara. Maka penanya mengatakan, ma aktub, wahai Tuhanku, apa yang harus saya tulis? Maka Allah Ta'ala mengatakan, uktubil qadar, tulislah semua takdir yang ada. Makana wa ma huwa kain ilal abad, apa saja yang akan terjadi sampai nggak berakhir, semuanya ditulis. Akhirnya pena itu gores terus itu, nulis semua kejadian yang akan terjadi. Rasulullah dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kataballahu maqadirul khalaiq, Allah telah menulis semua takdir hambanya qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa kana arsyuhu alal ma, dan waktu itu ketika menulis, pena itu mulai menulis itu, wa kana arsyuhu alal ma, singgasana Allah sudah di atas lautan. Berarti menunjukkan berarti arsy dan lautan itu lebih awal diciptakan daripada pena. Tapi pena ketika sudah diciptakan, maka pena itu menulis semua kejadian yang ada, dan semua kejadian itu sudah terdata, sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu, Allah sudah mentakdirkan semua kejadian di dalamnya, termasuk kita sekarang ini. Saya misalkan isi kajian di sini, yang datang siapa saja, kemudian saya ngomong apa saja yang saya omongkan itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semuanya sudah ada dan detail, sehingga semua yang saya ucapkan dari A sampai nanti terakhir itu semuanya sudah ada, catatannya di Lauhul Mahfuz itu ada. Oleh itu catatan Lauhul Mahfuz itu catatan detail, catatan yang sangat detail, semua kejadian semuanya terdata. Cuma tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Jadi yang tahu tulisan takdir itu siapa? Allah Ta'ala. Kalau kita manusia itu, kapan kita tahu takdir itu? Kita tahu takdir itu kalau sudah terjadi. Misalkan hari ini sudah kejadian, hari ini kejadian seperti ini, berarti kita tahu yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu seperti itu. Tapi sebelum terjadi nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad saja nggak tahu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, katakan wahai Rasulullah, lau kuntu a'lamul ghaibah, jika saya mengetahui perkara yang ghaib, lastakthartu minal khairi, aku akan memperbanyak kebaikan, wa ma massaniya su, dan aku tidak mungkin ditimpa malapetaka. Tapi Rasulullah nggak tahu, jin-jin nggak tahu juga, sehingga tidak ada jin yang bisa mengetahui Lauhul Mahfuz, nggak bisa.
Wong jin itu mengetahui sesuatu yang sudah terjadi saja nggak tahu juga itu. Jadi nanti kan perkara ghaib itu ada dua, ada ghaib mutlak, perkara ghaib yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Ta'ala, itu catatan di Lauhul Mahfuz, nggak ada yang tahu. Kemudian yang kedua ada namanya ghaib nisbi. Nisbi itu relatif, bagi orang yang menjalani kehidupan itu bukan ghaib, tapi bagi yang tidak itu perkara yang ghaib. Contohnya misalkan jin, perkara yang ini saja jin nggak tahu itu. Nabi Sulaiman itu ketika meninggal, Nabi Sulaiman itu kan berdoa sama Allah Ta'ala, Tuhanku, jika seandainya memang ajal saya sudah datang sampai harus mati, maka tolong kematian saya itu disembunyikan sehingga tidak ada seorang pun yang tahu, hatta jin, karena jin sedang bekerja waktu itu. Nabi Sulaiman punya proyek besar membangun Baitul Maqdis lengkap bangunannya itu, tetapi butuh waktu lama, sampai butuh selama setahun. Dalam riwayat seperti itu, sebagian ulama kata seperti itu. Akhirnya ketika itu ajalnya datang Nabi Sulaiman, tapi proyeknya belum selesai. Maka akhirnya dia pakai kain kafan, kemudian sholat. Setelah itu Nabi Sulaiman itu berdiri di atas tongkat. Ketika sudah berdiri, setelah itu nyawanya dicabut, yaitu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Jin-jin masih bekerja, dia nggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal. Akhirnya bekerja terus sampai selesai pembangunan. Setelah itu tongkatnya Nabi Sulaiman itu dimakan rayap. Kan makan rayap itu butuh waktu setahun, sampai akhirnya rapuh. Nabi Sulaiman jatuh, tongkatnya itu patah, Nabi Sulaiman tersungkur. Setelah itu jin itu baru tahu. Maka itu Allah Ta'ala menyebutkan lau kanu ya'lamunal ghaiba ma dallakum ala mautihi illa dabatul ard. Tidak ada yang menunjukkan akan kematian Nabi Sulaiman kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Setelah itu Allah mengatakan lau kanu ya'lamunal ghaiba, jika seandainya jin itu tahu perkara yang ghaib, malabithu fil azabil muhin, tidak mungkin mereka itu mau hidup menjalankan proyeknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saja punya pasukan besar-besar, Nabi Sulaiman itu jin-jin, demikian juga pasukan-pasukan yang besar, itu saja bikin bangunan butuh waktu lama. Padahal jin-jinnya hebat-hebat sama Nabi Sulaiman itu, mendatangkan kerajaan Ratu Saba saja sehingga sana itu sekejap mata bisa Nabi Sulaiman itu, tapi membangun bangunan itu butuh waktu lama. Nah, itu intinya berarti tidak ada yang tahu kejadian yang Allah tulis di Lauh Mahfuz itu, nggak tahu. Sampai kapan taunya itu? Taunya itu kalau sudah jadi. Oleh itu maksudnya itu kita itu jangan terlalu percaya dengan cerita-cerita rakyat yang berkembang di kita, itu belum tentu benar cerita-cerita itu. Kita dulu pernah dapat cerita kalau candi-candi itu dibikin satu malam, luar biasa itu. Nabi Sulaiman kalah itu, ya kan? Jadi katanya ada seorang raja pengen menikahi wanita cantik, syaratnya itu harus membuat 1000 candi kan itu dalam satu malam, ya kan? Tinggal satu sudah mau subuh. Nah, akhirnya kan perempuan itu membangunkan ibu-ibu, kemudian ayam dibangunkan supaya berkokok, ya kan? Padahal belum subuh, kurang satu candi itu. Akhirnya ketika sudah muncul kokokan ayam, akhirnya rupanya gagal, kurang satu candi itu. Subhanallah, itu 1000 candi dalam satu malam. Nabi Sulaiman beserta jin-jinnya saja kalah itu. Sehingga buat cerita-cerita nggak masuk akal itu, dan kita percaya itu cerita-cerita seperti ini. Akhirnya sampai dibuat film dan yang lainnya itu. Nah, sehingga jangan terlalu percaya cerita-cerita. Nabi Fir'aun saja itu untuk bikin piramid yang besar-besar seperti itu butuh waktu lama sekali itu. Dan Fir'aun punya arsitek terbaiknya namanya Haman, itu butuh waktu yang lama, luar biasa itu. Nah kalau kita itu Masya Allah itu luar biasa hebatnya kita ini. Oleh itu di kita itu banyak orang-orang top dalam cerita-cerita itu, tapi anehnya dijajah Belanda nggak bisa apa-apa itu mereka itu. Kalau mak lampir itu sekali sabut saja banyak orang mati kan gitu, ditembak nggak mempan, bisa terbuang, bisa menghilang itu. Anehnya dijajah Belanda 350 tahun itu orang-orang yang hebat-hebat pada kemana itu? Rosableng lah gitu loh, enggak. Pada kemana mereka itu, kok nggak ada gitu loh, ya. Padahal mereka bisa katanya bisa terbuang, bisa menghilang, tembak nggak mempan. Pada kemana mereka itu? Ya, berarti menunjukkan apa? Ini semua cerita dusta gitu. Tapi apa? Kita itu senang dengan cerita-cerita yang seperti ini gitu. Oleh itu terkadang itu perkara-perkara yang gaib, apalagi ramalan, demikian juga yang lainnya itu jangan dipercaya. Karena tidak ada yang mengerti perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala.
Oleh itu penulisan Allah di Lauhul Mahfuz itu mencakup semua, sampai kapan saja kejadian itu sudah ditulis, dan penulisan itu sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga itu beriman kepada kehendak Allah Ta'ala, bahwasanya apa yang terjadi itu karena Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki, walaupun kita itu nggak mau, tetap akan terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi, walaupun semua manusia bersatu padu, nggak akan terjadi. Oleh itu ketika Rasulullah itu menjelaskan masalah takdir itu, beliau mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Apa yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak akan meleset. Walaupun bagaimanapun kehebatan kamu bersatu padu untuk lari dari itu, nggak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Dan apa yang Allah takdirkan nggak akan terjadi, nggak mungkin kalian bisa mengusahakan. Sehingga apa, semuanya itu sudah Allah kehendaki. Sehingga sesuatu yang terjadi karena memang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan terjadi. Oleh itu Imam Syafi'i itu pernah mengatakan sebuah kalimat bagus sekali, sebagaimana ini diucapkan sama Imam Syafi'i sebelum meninggal. Ada sebuah syair terkenal sekali. Al-Imam Al-Muzani, pengarang kitab yang kita bahas ini, Syarhus Sunnah, itu beliau mengatakan, dakhaltu ala Syafi'i, saya pernah masuk ke kamarnya Imam Syafi'i, fi maradihi alladhi mata fihi, ketika beliau sakit parah. Dengan sakitnya itu akhirnya nanti beliau meninggal. Dan Imam Syafi'i kan meninggal masih muda, masih 54 tahun beliau meninggalnya itu. Ansyadani li nafsihi, akhirnya beliau itu, kata Imam Al-Muzani, Imam Syafi'i itu ansyada itu nasyid itu melafatkan sebuah syair kepada saya waktu itu, kepada dirinya sebenarnya itu, tapi saya mendengar. Imam Syafi'i mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, khalaqtal ibada ala ma alimta wa fil ilmi yajril fata wal musin, ala dha mananta wa ala hadha khadhalta wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Jadi ada 4 bait syair beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, ini beliau ucapkan di akhir hayat beliau ketika beliau mau meninggal. Ma syi'ta kana wa illam asya', apa yang engkau kehendaki wahai Tuhanku pasti akan terjadi. Wa illam asya', walaupun saya tidak mau, walaupun saya enggak berkehendak. Wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun, dan apa saja yang saya kehendaki selama engkau tidak menghendaki enggak akan terjadi. Khalaqtal ibada ala ma alimta, engkau telah menciptakan semua hamba engkau sesuai dengan ilmu yang engkau ketahui. Wa fil ilmi yajril fata wal musin, dan sesuai dengan ilmu engkau pemuda dan orang-orang tua itu berjalan. Ala dha mananta wa hadha khadhalta, kepada orang ini kamu berikan karunia, kepada yang lainnya engkau berikan kehinaan. Wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in, kepada ini engkau bantu untuk ibadah, kepada yang lainnya engkau tidak membantunya. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun, ada di antara mereka yang sengsara, ada di antara mereka yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasan, ada di antara mereka yang jelek dan ada di antara mereka yang baik. Itu maksudnya di sini kita pahami, maksudnya itu apa saja yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi, walaupun kita itu enggak mau. Apa saja yang Allah kehendaki untuk tidak terjadi, enggak akan terjadi, walaupun manusia berbondong-bondong untuk mewujudkan perkara itu, enggak akan terjadi. Oleh itu kalau kita itu yakin masalah ini, kita itu enggak akan takut dengan orang. Sampai Rasulullah memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil itu, beliau mengatakan, alam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas itu, jika seandainya manusia itu semua berkumpul ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan satu manfaat kepada engkau, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, tidak mampu mereka memberikan manfaat kecuali yang Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz yang akan kamu dapatkan. Wa ini jitama'u, kalau seandainya mereka berkumpul semuanya untuk menghancurkan kamu, memadarkan kepada kamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, tidak mungkin mereka itu bisa memadarkan kamu kecuali dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Rafa'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena takdir sudah diangkat dan lembaran sudah kering, itu sudah ditulis semua itu.
Sehingga tidak perlu kita itu khawatir dengan apa saja gitu loh. Kenapa? Karena yang terjadi itu yang Allah takdirkan saja. Kita kalau belum tahu takdir kita, nggak apa-apa, kita itu berusaha sekuat tenaga, kita itu berusaha. Tetapi kita itu harus yakini bahwa usaha kita itu tidak bisa memastikan akan terjadi atau tidak program kita. Kita punya cita-cita, kita kejar. Tetapi kita yakini yang terjadi nanti itu yang Allah kehendaki saja. Sedangkan kalau kita itu menghendaki sesuatu, Allah nggak berkehendak, itu tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, iman kita kepada takdir itu yang keempat, kita harus meyakini penciptaan Allah Ta'ala. Allah itu menciptakan semua yang ada di alam semesta. Allahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Allah itu pencipta segala sesuatu yang ada. Begitu, fahami di sini, jasad kita itu makhluk. Nabi Ibrahim mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, jasad kalian, kita, jasad saya ini. Wa ma ta'malun, dan apa yang kita perbuat. Sehingga misalkan kita punya mulut kita itu makhluk, ciptaan Allah Ta'ala. Dan hasil kerja dari mulut itu juga makhluk. Sehingga kalau ada orang dia itu riba, berdusta, dosa yang dia kerjakan, yang dikerjakan sama mulutnya, itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kalau ada orang baca Quran, berzikir, ibadah yang dikerjakan sama mulutnya, itu juga makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga segala sesuatu yang terjadi itu semuanya makhluk. Ada orang sholat dia makhluk. Ada orang minum khamar dia itu makhluk. Sehingga segala sesuatu yang terjadi itu semuanya makhluk yang Allah ciptakan. Nah, jadi intinya kita itu kalau kita beriman kepada takdir, maka kita harus beriman kepada 4 perkara ini. Iman kepada ilmu Allah, beriman kepada penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah. Yang keempat, beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Nah, berarti ada 4 perkara ini. Itu siapa yang meyakini 4 perkara ini, maka dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengingkari 1 dari 4 ini, maka nanti masuk dalam kelompok sesat yang dinamakan dengan Qadariyah. Kelompok sesat namanya Qadariyah. Qadariyah itu siapa? Itu penolak takdir. Kelompok yang menolak takdir Allah Ta'ala namanya Qadariyah. Dan tadi kita sebutkan Qadariyah itu sudah mulai muncul di akhir sahabat. Itu sudah mulai muncul. Tapi Qadariyah itu nanti ada 2 golongan. Qadariyah itu nanti ada 2 golongan. Yang pertama, kafir. Mereka sudah keluar dari Islam. Jika dia itu menolak ilmu dan penulisan di Lauhul Mahfuz. Jadi kan ini ada 4 tadi kita sebut, ada 4. Ilmu, penulisan di Lauhul Mahfuz, kehendak, penciptaan. Siapa yang mengingkari 2 poin yang pertama? 2 poin yang pertama itu ilmu dan penulisan di Lauhul Mahfuz, kafir orang itu. Siapa yang mengatakan misalkan Allah nggak tahu sesuatu sampai terjadi, kafir. Atau orang mengatakan Allah itu nggak pernah menulis kejadian di Lauhul Mahfuz, orang itu kafir. Siapa yang mengingkari 2 poin pertama, kafir. Kemudian yang kedua, siapa yang mengingkari 2 poin kedua, kehendak Allah dan penciptaan Allah Ta'ala. Dia meyakini ilmu Allah Ta'ala, dia meyakini penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, tapi dia mengingkari kehendak. Maka kata para ulama, dia itu masih muslim tapi orang sesat, orang ahlul bidah. Dan itu Qadariyah sama sekarang. Jadi Qadariyah awal sahabat itu kafir mereka itu, karena mereka mengingkari ilmu. Sedangkan Qadariyah sekarang itu mereka masih menetapkan ilmu Allah, masih menetapkan penciptaan Allah di Lauhul Mahfuz, cuma mereka mengingkari kehendak Allah dan penciptaan Allah Ta'ala. Jadi Qadariyah sekarang itu yang itu, 2 itu. Oleh itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan ketika mengkritiki masalah Qadariyah ini, beliau mengatakan nadhirul Qadariyah bil ilmi. Kalau kita diskusi sama orang Qadariyah itu, pertama dulu yaitu apa? Diskusikan masalah ilmu Allah Ta'ala. Kalau mereka mengingkari Allah nggak punya ilmu, kafir, selesai wis, mereka sudah orang kafir. Tapi kalau mereka masih menetapkan, masuk poin kedua, kalian menetapkan Allah itu menulis di Lauhul Mahfuz enggak? Kalau mereka mengatakan enggak, kafir, selesai mereka itu.
Tapi kalau mereka masih menetapkan, kita masuk poin berikutnya. Oleh itu apa? Pertama itu intinya ilmu. Oleh itu perhatikan di sini. Kenapa Ibnu Sina itu dikafirkan sama para ulama? Ibnu Sina itu, walaupun namanya kan terkenal sekali, Ibnu Sina itu terkenal sebagai bapak sains teknologi, sehingga sampai banyak rumah sakit, sekolah pun namanya Ibnu Sina. Banyak orang-orang namanya Ibnu Sina. Tapi apa? Dia kafir, dikafirkan sama para ulama. Nanti ada banyak beberapa poin penyebab dia itu dikafirkan. Itu diantaranya itu dia itu mengingkari ilmu Allah secara detail, sehingga dia mengatakan Allah itu nggak mungkin mengetahui secara detail itu. Jarum jatuh, masa Allah tahu itu? Nggak masuk akal gitu. Allah itu mengetahui yang besar-besar saja itu, tapi yang kecil Allah nggak tahu itu. Akhirnya dikafirkan sama para ulama gara-gara itu, karena dia mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Dan nanti banyak kesesatan Ibnu Sina itu banyak sekali, seperti dia mengingkari hari pembangkitan dan yang lainnya lah, termasuk dia itu orang Syiah yang parah, sehingga dikafirkan sama para ulama. Jadi intinya termasuk sebabnya itu karena dia itu mengingkari ilmu Allah Ta'ala. Oleh itu siapa yang mengingkari satu dari 4 ini, maka dia itu nanti masuk dalam kelompok sesat, sekte sesat, dinamakan dengan kelompok Qadariyah, pengingkar takdir Allah Ta'ala. Dan sampai sekarang masih ada kelompok ini, banyak kelompok ini masih banyak. Biasanya nanti kelompok Qadariyah ini biasanya intelektual, orang-orang pinter, intelektual, cendekiawan, itu nanti larinya ke sini, larinya ke kelompok Qadariyah. Kalau dia tidak diberikan hidayah sama Allah Ta'ala, nanti larinya ke sini. Kalau mereka mengatakan intinya kalau Qadariyah itu, kita itu menciptakan perbuatan kita sendiri. Kata mereka, ayo kita rubah takdir kita itu. Kita itu menciptakan perbuatan kita sendiri itu. Itu Qadariyah. Karena dia mengingkari tentang penciptaan Allah Ta'ala terhadap perbuatan dia. Termasuk juga mereka itu kan, jadi Qadariyah ini kan pemikirannya kan sudah merasuk kemana-mana itu. Termasuk kan Qadariyah itu banyak. Qadariyah itu kan banyak. Termasuk Qadariyah itu ya Mu'tazilah, itu Qadariyah. Kemudian termasuk Asy'ariyah itu juga Qadariyah, walaupun mereka enggak terang-terangan, tapi nanti dalam beberapa bab dia Qadariyah, dalam beberapa bab malah dia itu Jabariyah. Nanti akan kita sebutkan Jabariyah itu apa. Nah, jadi intinya kalau mereka itu mengatakan bahwasanya intinya Allah itu cuma menciptakan kita tok wis itu loh. Setelah itu kita sendiri yang ngatur gitu. Sehingga kalau ada orang sesat itu karena kehendak dia sendiri itu, Allah nggak pernah menghendaki. Kalau dia itu berbuat ibadah ya karena kehendak dia sendiri, Allah nggak pernah menghendaki itu. Allah tidak pernah membantu, Allah tidak pernah menyesatkan orang. Jadi dia sendiri yang milih jalan masing-masing itu. Maka kita katakan tidak, semua yang dipilih sama kita itu sudah Allah takdirkan, sehingga semuanya itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Ya, jadi kelompok yang pertama ini, kelompok yang menyimpang pertama itu namanya Qadariyah, yang mengingkari satu dari 4 tadi, itu namanya Qadariyah. Nanti ada kelompok lain juga yang menyimpang juga masalah takdir, itu namanya Jabariyah. Jabariyah itu lawan dari Qadariyah. Kalau Ahlussunnah itu di tengah-tengah. Mereka mengatakan kita itu dipaksa sama Allah Ta'ala, sehingga kalau kita berzina, sebenarnya itu bukan kita yang berzina, Allah yang berzina. Maka kalau kita berzina itu nggak apa-apa, kan kita dipaksa itu. Kayak kita itu ibaratnya kayak wayang saja itu, Allah dalangnya. Sehingga bahwa kita itu berzina itu karena kita dipaksa sama dalangnya itu. Maka kita itu berzina nggak apa-apa, karena yang berzina itu hakikatnya dalangnya, bukan kitanya itu. Nah, maka kita katakan ini 2 kelompok yang menyimpang. Jadi perbedaan 2 kelompok ini antara Qadariyah dan Jabariyah itu, kalau ada orang berbuat dosa, itu gimana? Maka kalau Qadariyah mengatakan, yo dia sendiri yang menciptakan perbuatan dia, Allah sama sekali nggak ikut campur terhadap perbuatan seorang hamba itu. Itu kalau itu namanya Qadariyah. Kalau Jabariyah mengatakan orang itu dipaksa berbuat zina, sehingga orang itu nggak berdosa, orang dipaksa kan gitu. Nah biasanya nanti Jabariyah itu yang banyak menganut itu orang-orang yang bodoh, orang-orang awam, pelaku dosa dan maksiat. Sehingga mereka ketika diingatkan, kenapa kamu itu berzina itu? Saya dipaksa sama Allah Ta'ala, gimana lagi kan gitu. Saya dipaksa kan gitu. Ya sudah takdir kita gitu loh, sudah takdir kita, terus gimana kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Mereka beralasan untuk berbuat dosa itu dengan takdir Allah Ta'ala. Seakan-akan kita itu wayang yang digerakkan sama dalangnya itu.
Kalau Ahlussunnah mengatakan enggak. Kalau Ahlussunnah menetapkan bahwa hamba itu punya kehendak. Selama takdir itu belum terjadi, orang itu harus memilih. Kita pilih yang terbaik kan gitu. Kita kan berusaha gitu. Kita berusaha masuk surga kan gitu. Walaupun nanti hasilnya kayak apa, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh orang berdalil dengan takdir untuk berbuat dosa, melegalkan dosa itu nggak boleh gitu. Tetapi boleh berdalil dengan takdir setelah orang itu jatuh dalam dosa dan maksiat. Ya, paham? Bisa dipahami ya? Takdir itu nggak boleh kita jadikan alasan untuk berbuat dosa. Orang sedang minum khamr, kenapa kamu minum khamr? Dia katakan, lah saya sudah ditakdirkan. Akhirnya minum khamrnya itu dalilnya apa? Takdir. Gimana lagi mau sudah ditakdirkan Allah Ta'ala kan gitu. Saya nggak bisa mengelak kan gitu. Ya saya dipaksa, terus gimana lagi kan gitu. Ya terpaksa, saya itu minum khamr terpaksa, saya berzina terpaksa juga itu. Karena saya itu dipaksa sama Allah Ta'ala, sudah takdirnya kan gitu. Nah, dia itu berdalil dengan takdir untuk melegalkan dosa. Karena dia sedang berbuat dosa kan itu. Seperti ini nggak dibolehkan. Kenapa? Karena dari mana kamu tahu takdir kamu itu seperti itu kan itu? Kan dia belum tahu juga ya takdirnya apa kan gitu. Selama belum terjadi, maka kita itu boleh memilih, harus memilih yang terbaik. Tapi kalau sudah terjadi, biar kita jatuh dalam dosa dan maksiat misalkan itu. Setelah terjadi, kita boleh, subhanallah rupanya hari ini saya ditakdirkan seperti ini. Terus bagaimana? Ya sudah, kita tutupi takdir Allah itu dengan taubat. Kita cari takdir yang lain. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita ya sudah terjadi, selesaikan. Oleh itu pernah terjadi debat antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Dalam sebuah hadis yang sahih itu, Nabi Musa itu ketemu sama Nabi Adam. Setelah itu Nabi Musa itu mengatakan, bapakku, gara-gara kamu minum buah yang dilarang sama Allah di surga, semua kita harus menanggung akibat dosa kamu itu di dunia. Kita harus tinggal di dunia itu. Nabi Adam mengatakan, Musa, apakah engkau mencela saya terhadap kejadian yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Itu sudah ada datanya. Kalau saya kan makan buah itu sudah ada gitu. Saya cuma menjalankan itu dan itu sudah terjadi dan saya sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala dan saya sudah diampuni dosa-dosa saya itu. Nah, maka boleh berdalil dengan takdir itu kalau sudah terjadi. Misalkan kita sudah terjadi dalam dosa dan maksiat, setelah itu kita ya sudah, kita yakin itu takdir Allah Ta'ala dan masih ada takdir yang lain, yaitu apa? Kita harus bertaubat, kita hijrah, kita harus tutupi dosa kita dengan kebaikan. Masih ada takdir yang berikutnya itu. Nah, sehingga boleh kalau kita itu berdalil dengan takdir ketika sudah terjadi, nggak apa-apa. Tapi kalau akan terjadi, nggak boleh. Maka itu kita itu, kewajiban kita itu apa? Kewajiban kita itu berikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ya berusaha gitu. Kita itu harus wajib berikhtiar menjadi orang baik. Kita itu berikhtiar wajib untuk masuk surga. Walaupun hasilnya apa? Kita serahkan kepada Allah Ta'ala hasilnya itu. Maka itu Rasulullah mengatakan itu, ihris ala ma yanfa'uka. Ini termasuk motivasi terbaiklah dalam kita menjalani kehidupan, termasuk kehidupan dunia. Oleh itu dalam kehidupan dunia termasuk cita-cita kita lah gitu. Kita punya cita-cita, misalkan kita pengen jadi orang kaya, kita pengen usaha kita lancar, kita pengen ini, semualah cita-cita kita. Apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk mencari apa yang bermanfaat. Kalau memang misalkan ya, kita mau bisnis misalkan ya, kita mau bisnis, kita sudah merancang bisnis ini, masya Allah ini top ini, bisnis ini kelihatannya itu prospek ini. Oke, kalau memang sudah kamu rancang dan kamu itu sudah teliti dan sudah pikirkan panjang, kemungkinan besarnya itu bermanfaat. Oke, ihris ala ma yanfa'uka, semangat untuk menjalankan apa yang bermanfaat. Wasta'in billah. Yang kedua, jangan pernah bergantung dengan kekuatan diri. Terus bagaimana? Minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uka, semangat untuk mencari apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wala ta'jiz. Yang ketiga, jangan pernah mutung. Jika nanti kita dalam menjalankan usaha itu ada beberapa rintangan, jangan mutung, jalan terus gitu, lewati semua lika-liku itu, kita lewati itu. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika seandainya hasilnya itu nggak seperti apa yang kamu cita-citakan, jangan sekali-kali mengatakan wala taqul law kuntu fa'altu kadza lakana kadza. Jangan sekali-kali kita mengatakan
Yaitu kalau seandainya terjadi misalkan rupanya bangkrut misalkan itu. Apa yang kita katakan itu? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah Ta'ala, dan apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya itu, jangan sekali-kali kita mengatakan jika seandainya saya seperti ini pasti akan seperti ini. Kalau saya nggak seperti ini nggak mungkin terjadi seperti ini. Karena ucapan jikalau, seandainya, itu akan membuka pintu syaitan kepada kita. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu silakanlah kita itu berikhtiar sekuat tenaga, tapi yang terjadi itu cuma yang Allah takdirkan. Kita itu boleh memilih, silakanlah Anda itu memilih. Anehnya itu, yang jadi anehnya itu, kalau urusan hak kita, kita itu memilih yang terbaik. Tapi kalau urusan haknya Allah, kita itu pasrah sama takdir. Nah, ini jadi masalah itu. Jadi ada dua hak kan, haknya Allah, kemudian yang kedua haknya kita. Coba kalau seandainya misalkan kita bicara masalah hak kita itu, menikah misalkan itu, kita mau menikah misalkan, pasti kita akan mencari perempuan yang paling cantik kan gitu, versi kita kan itu. Nggak mungkin wis yang penting punya lubang lah, yang penting hidup lah itu, nggak mungkin gitu. Wis pasrah sama takdir aja lah gitu. Ya, kita pasti akan mencari yang paling cantik kan gitu. Walaupun yang terjadi nanti sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, dan itu terkadang nggak masuk akal kita itu. Gitu. Kalau itu urusan hak kita itu, pertanyaan kenapa kok kita itu mencari yang terbaik gitu. Tapi kalau masalah haknya Allah, ibadah, kemudian kita itu berjuang untuk masuk surga, kenapa kita itu nggak mencari yang terbaik gitu? Ya pasrah saja, sudah takdirnya seperti ini kita itu. Kenapa kita nggak berusaha gitu? Kalau haknya kita yang dirampas, kita akan membela. Tapi kalau haknya Allah yang dirampas, ya sudah memang takdirnya seperti itu kan gitu. Jadi urusannya itu kenapa kok urusan kita itu mati-matian memperjuangkan kan itu. Ya kan? Urusan perempuan kita mesti akan mencari perempuan yang terbaik. Urusan kerjaan pasti kita akan mencari pekerjaan yang terbaik. Pertanyaan, urusan ibadah, kenapa kita nggak mencari yang terbaik kan gitu? Ya, ini jadi masalah kan gitu. Ketika hak kita dirampas, ada orang menzalimi kita, mukul kita, kita kan membalas kan itu. Ketika ada orang mencuri harta kita kan mempertahankan. Pertanyaan, ketika haknya Allah dirampas, kenapa kita itu nggak membela gitu? Kenapa kita nggak mempertahankan? Itu yang jadi masalah itu. Tapi yang penting itu apa? Urusan dunia dan urusan akhirat itu yang wajib kepada kita itu ikhtiar saja. Kita itu berusaha. Hasilnya itu nanti kita serahkan kepada takdir Allah Ta'ala. Dan hasilnya itu nanti, jadi gini, kita itu nggak usah mikir hasil. Kalau kita mikir hasil, stres kita itu. Stres kita itu kalau mikir hasil itu. Tapi yang penting itu yang kita pikir itu usaha. Yang penting kita sudah berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Terkadang hasil itu nggak masuk akal gitu. Hasilnya itu nggak, yaitu istilahnya itu apa? Sesuatu yang istilahnya itu aneh bin ajaib gitu hasilnya itu. Tapi bisa. Karena apa? Karena urusan Allah itu semua mudah gitu. Ya. Namanya bisnis itu, ya. Bisnis itu bisa di copy paste caranya itu. Caranya bisa itu. Programnya itu bisa semuanya itu. SOP-nya itu bisa dipakai di mana-mana itu. Tapi urusan rizkinya, hasilnya nggak bisa di copy paste. Sehingga cara cari duit itu bisa di copy paste, hasil duitnya berapa nggak bisa di copy paste. Ada orang dia itu punya warung makan yang mantep lah, bagus sekali, top SOP-nya, tempatnya strategis dan yang lainnya. Sepi. Ini yang satunya tempatnya di emperan jalan, kotor, banyak tikusnya, ramenya luar biasa gitu. Yang datang bahkan mobil-mobilan gitu. Kenapa nggak masuk akal gitu terkadang itu? Itu terkadang nggak bisa masuk akal kayak gitu. Sehingga terkadang itu takdir Allah itu sudah hasilnya itu kita nggak usah terlalu pusing mikir hasilnya itu. Stres kalau kita mikir hasilnya itu. Termasuk masalah istri itu, masalah jodoh, masalah cinta itu. Kalau kita mikir hasilnya, stres kita itu. Ya kan? Yang penting itu kita mikir prosesnya saja itu. Prosesnya itu kayak apa itu? Saya punya teman ya. Teman saya itu pengen sekali nikah yang hidungnya mancung gitu. Pengen nikah sama orang Yaman gitu. Orang Yaman kan Masya Allah, orang Arab asli itu luar biasa cantiknya itu. Orang kalau sudah lihat orang Yaman itu sama orang Indonesia sudah nggak connect gitu. Jadi orang Indonesia itu sama sekali nggak tertarik itu lihat orang Yaman itu, Masya Allah itu. Luar biasa lah kecantikan mereka itu, orang-orang Arab seperti itulah itu. Teman saya itu pengen nikah sama orang Yaman. Subhanallah, sampai proses ini gagal terus, nggak bisa itu. Sampai akhirnya pulang ke Indonesia nggak bisa nikah sama orang Yaman.
Akhirnya dia pulang, saya pengen menikah sama orang-orang yang bermata biru. Pergi ke Aceh, karena Aceh banyak mata-mata biru katanya itu. Sudah sampai lamaran gagal juga itu. Keliling kemana-mana, luar biasa lah perjalanan mencari cinta itu. Akhirnya nikah sama tetangganya sendiri, teman main bareng dulu gitu. Rupanya jodohnya di sini gitu. Saya nggak, terkadang itu hasilnya itu nggak masuk akal gitu. Kok bisa-bisanya sampai ke situ gitu. Saya nggak masuk akal hasilnya itu. Oleh kita apa? Kita itu nggak usah mikir hasil. Yang penting kita ikhtiar sekuat tenaga gitu. Kita itu ikhtiar, silakan kita itu berikhtiar. Kalau seandainya gagal, jangan stres gitu ya. Jangan sampai istilahnya itu cinta ditolak, dukun bertindak gitu. Kalau memang cinta kita itu gagal, ya sudah, mesti ada yang lain dari takdirnya itu. Namanya kalau belum takdirnya, mau kayak apa itu nggak akan bisa gitu. Kalau sudah ditakdirkan, kita nggak bisa mencari saja, datang sendiri gitu. Sehingga apa, kita itu nggak usah sedih sampai putus asa, apalagi sampai bunuh diri gara-gara masalah cinta. Naudzubillah, itu terlalu hina sekali diri kita itu. Masalah cinta saja sampai bunuh diri itu, masya Allah, harganya kok murah sekali diri kita itu. Nah, jadi termasuk apa saja itu, termasuk kita usaha, termasuk kita itu apa saja, kita itu nggak usah mikir hasil. Kalau kita mikir hasil itu stres, terkadang itu hasilnya itu nggak masuk akal. Allah itu hanya pengen melihat usaha kita itu. Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa itu kan sakitnya luar biasa, sampai Maryam itu mengatakan, ya laitani bittu qabla hadza, jika seandainya saya itu mati sebelum ini, saking sakitnya melahirkan Nabi Isa itu. Setelah selesai melahirkan di bawah pohon korma. Setelah selesai Allah Ta'ala mengatakan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiyah. Wahai Maryam, goyangkan pohon korma. Goyangkan pohon korma, niscaya akan berjatuhan buah-buah yang segar dari atasnya. Secara logika akal itu nggak mungkin bisa gitu. Ini perempuan barusan melahirkan, tenaganya sudah habis, suruh goyangkan pohon korma gitu. Ya, pernah lihat pohon korma ya? Nggak seperti pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan buahnya kan besar-besar itu. Kalau goyang kan kemudian besar jatuh kan, karena pohonnya kan buahnya kan gede-gede itu. Ini pohon korma itu pohonnya lebih besar daripada kelapa, buahnya kecil-kecil. Digoyangkan kayak apa bisa jatuh kan gitu. Maryam saja ketika di mihrab di masjid Al-Aqsa kan, Maryam ini kan tinggalnya di masjid Al-Aqsa itu. Dirawat sama Zakaria. Nabi Zakaria itu setiap masuk ke kamarnya Maryam mendapatkan banyak sekali makanan. Akhirnya ditanya sama Zakaria, "Wahai Maryam, dari mana kamu dapat makanan sebanyak ini itu?" Qalat hiya min indillah, itu datangnya dari Allah Ta'ala, langsung turun dari atas langit. Makanannya itu langsung jadi penuh di kamarnya Maryam itu makanan. Tapi subhanallah, ketika Maryam itu melahirkan, Allah nggak menurunkan dari atas langsung, suruh menggoyangkan. Padahal apa? Hasilnya laki-laki perkasa saya nggak bisa menggoyangkan itu. Ini perempuan baru melahirkan itu. Tapi apa? Allah itu cuma pengen melihat usaha kita itu. Hasilnya nanti Allah yang akan mentakdirkan itu. Dan semuanya mudah bagi Allah Ta'ala, nggak ada yang susah bagi Allah Ta'ala itu. Oleh itu kita itu nggak usah khawatir masalah hasil. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita itu berusaha. Termasuk usaha itu apa? Doa. Kita misalkan kita berjuang untuk masuk surga sekuat tenaga. Dengan cara apa? Ya sudah, kita ibadah, kita amalkan perintah Allah Ta'ala, kita berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Terus kita berusaha, kita berdoa, kita apa saja yang kita jalankan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Apakah nanti kita itu bisa masuk surga dan tidaknya, serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting apa? Kita sudah berusaha sekuat tenaga, dan Allah itu akan melihat usaha kita. Oleh itu Allah Ta'ala mengatakan, alladzina jahadu fina, siapa yang berjuang sekuat tenaga di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan hidayah terhadap jalan kami orang itu. Kenapa? Karena Allah itu melihat hasil usaha kita. Yang mana apa? Kita itu berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah pun sampai diingatkan, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Muhammad, kalau kamu itu memanah orang kafir itu sebenarnya bukan kamu yang memanah itu, walakinnallaha roma, tetapi Allah yang memanah. Maksudnya itu apa? Wa ma romaita id romaita, sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu nggak bisa memanah, bukan engkau yang memanah ketika engkau itu memanah, tetapi Allah yang memanah. Maksudnya apa? Ketika kamu memanah itu memang kamu yang memasang anak panah di busurnya, kemudian ditarik, itu kamu, tangan kamu itu. Tapi yang mengarahkan sasaran busur sampai ke sasaran itu bukan kamu, Allah yang mengarahkan.
Sehingga apa? Hasilnya ini nanti busurnya, sasaran itu mau kemana ini? Anak panahnya itu apakah tepat atau tidaknya itu bukan kita. Itu Allah yang mengarahkan, itu Allah Ta'ala. Yang penting apa? Kita itu ambil sebabnya. Kita itu mengambil sebab. Kita misalkan mencari rezeki, ya sudah kita ambil sebabnya saja, itu kita kerja dan yang hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang itu hasilnya itu nggak masuk akal. Hasilnya itu nggak masuk akal. Ada orang yang pengen hidup miskin nggak bisa hidup miskin. Ada orang yang pengen kaya nggak kaya-kaya itu. Kenapa? Karena itu semuanya itu hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala itu. Ada seseorang sahabat itu pengen sekali-kali merasakan hidup bangkrut itu kayak apa gitu. Itu saja nggak bisa gitu. Oh, sahabat kaya raya pengen tiap dagang mesti untung, nggak pernah namanya rugi gitu, bayangkan. Sampai dia itu pengen merasakan rugi sekali itu kayak apa gitu. Abdurrahman bin Auf, sampai dia itu pernah itu pengen merasakan hidup rugi sekali lah itu. Maka dia itu membeli korma-korma busuk. Jadi korma-korma yang sudah basi dibeli di Madinah, dia beli korma yang basi dengan harga normal. Setelah itu korma-korma dikumpulkan, pengennya dijual, dia itu pengen rugi itu, kayak apa rasanya rugi itu. Setelah dikumpulkan korma-korma yang basi itu dalam satu gudang itu, subhanallah, pas waktu itu ada wabah penyakit di Yaman. Obatnya korma busuk. Sehingga pas setelah itu harga kormanya yang busuk itu melejit harganya itu. Katanya Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, pengen merasakan hidup bangkrut sekali saja nggak bisa gitu. Sehingga apa? Terkadang itu kita pengen sesuatu, nggak akan datang sesuatu itu karena Allah nggak mentakdirkan gitu. Sehingga apa? Sehingga yang penting itu kita itu berikhtiar sekuat tenaga lah gitu loh. Bukan berarti kita itu pasrah kepada takdir. Oleh itu Rasulullah pernah mengatakan, tidak ada di antara kalian seorang pun kecuali sudah ditulis datanya, dia penghuni surga atau neraka itu datanya sudah ada. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau seperti itu sudah kita pasrah saja gitu loh. Kita nggak usah berjuang dan berusaha, sudah ada datanya kan gitu. Kalau seperti itu kita pasrah saja sama takdir Allah Ta'ala kan itu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan. Malu, berjuanglah kalian, berusahalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kalian itu akan dimudahkan kepada takdir masing-masing. Yaitu usaha kita itu, faham ini, usaha kita itu berusaha, kita berikhtiar, usaha kita itu nggak merubah takdir Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita katakan, ayo kita berjuang untuk merubah takdir Allah Ta'ala. Nggak bisa, karena anda nggak tahu takdir anda itu apa kan gitu. Ada orang miskin, dia berjuang sekuat tenaga untuk menjadi orang kaya, sehingga dia punya prinsip, ayo kita rubah takdir kita masing-masing. Bukan merubah takdir, kamu nggak tahu besoknya jadi orang kaya atau miskin kan, kita nggak tahu kan gitu. Nah, terus bagaimana? Usaha itu apa? Usaha itu mendekatkan kita kepada takdir kita. Jadi usaha itu, fahami, usaha itu bukan merubah takdir kita, tapi usaha itu apa? Mendekatkan kita kepada takdir kita. Besok kita kan nggak tahu besok itu kita dapat rezeki berapa kan itu. Yang penting kita berusaha kan itu. Usaha kita bukan merubah takdir, kita belum tahu takdir kita kan itu. Tapi usaha itu untuk mendekatkan kita kepada takdir kita masing-masing. Sehingga ikhtiar itu yang wajib kita jalankan. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting itu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian takdir itu, kata Rasulullah mengatakan dalam hadisnya itu, ketika ditanya masalah takdir itu, Rasulullah mengatakan, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi takdir itu ada dua versi. Takdir itu ada dua versi. Versinya Allah, dilihat dari Allah mentakdirkan, maka semuanya baik, nggak ada yang buruk. Karena perbuatan Allah itu semuanya baik. Allah ketika mentakdirkan seorang hamba kebaikan, mentakdirkan kepada hamba kejelekan, apa yang Allah tetapkan itu semuanya baik, karena ada hikmah di balik itu. Itu namanya versinya Allah Ta'ala. Tapi kalau versi kita sebagai korban, ya kita itu sebagai media lah yang ditimpakan takdir Allah Ta'ala itu, maka versi kita itu, takdir Allah itu ada dua. Ada takdir yang baik versi kita, ada yang buruk versi kita. Ya kan? Kita misalkan gini, kita itu diberikan kesehatan, sehat kita itu kan prasangka kita, versi kita sehat itu kan baik. Kita ditimpa penyakit, versi kita penyakit itu kan nggak baik gitu, versi kita itu. Maka walaupun anda menganggap itu nggak baik, kamu itu harus beriman itu takdir Allah Ta'ala. Tapi kalau versinya Allah, semua baik yang sehat maupun yang sakit itu semuanya baik. Cuma terkadang kita itu terluputkan hikmahnya itu. Ketika kita sakit itu baiknya di mana? Kalau kita sakit itu baiknya karena penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita nggak tahu di sini.
Contohnya misalkan ada seorang hamba ditakdirkan ibadah, baik versi kita kan itu. Ada seorang hamba ditakdirkan dosa dan maksiat. Orang berbuat dosa baik nggak itu? Versinya Allah baik. Versinya kita nggak baik. Versinya Allah, kenapa kok Allah mentakdirkan saya misalkan itu berbuat zina itu? Allah itu punya hikmah di balik itu. Apa hikmahnya itu? Dengan dosa itu kamu itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Tobat itu yang Allah inginkan itu. Sehingga hikmahnya itu, di balik hikmahnya itu. Walaupun versi kita nggak baik kan gitu, namanya dosa dan maksiat. Tetapi kenapa Allah mentakdirkan kita seperti itu? Karena Allah menginginkan hikmah di balik itu. Sehingga semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Tapi terkadang apa? Kita itu, versi kita itu nggak bisa menerima gitu. Itu Rasulullah mengatakan, kamu beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk versi kamu. Kalau versi Allah semuanya baik, nggak ada yang buruk sama sekali itu. Tapi versi kamu itu ada yang baik dan buruk. Maka ketika baik kamu juga terima kalau itu takdir Allah Ta'ala. Ketika itu buruk versi kamu, itu juga kamu harus terima kalau itu takdir Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan masalah takdir. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang malaikat, penciptaan malaikat. Nanti ada banyak malaikat yang akan disebutkan sama beliau, beberapa malaikat, dan nanti insya Allah akan kita kupas kehidupan malaikat. Nanti setelah malaikat kita masuk ke penciptaan Nabi Adam, sampai akhirnya nanti manusia ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.